Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, selalu sehat dan semangat selalu. Saat ini, perkenalkan, nama saya Istiqoya, kali ini sebagai moderator yang akan memandu acara webinar kelima hari ini. Acara ini diselenggarakan oleh Saraswati Genomic Institute, bagian dari Saraswati Group, PT Anugerah Rekayasa Bioteknika, yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Webinar ini bagian dari Genomic Talks, yang menjadi kegiatan rutin kami di Saraswati Genomics Institute. Kali ini topik kita mengenai BGSI. Apa itu BGSI? Biomedical and Genome Science Initiative. Teman-teman pasti masih terheran-heran dan penasaran apa sih BGSI itu? BGSI sendiri merupakan inisiatif biomedis yang terintegrasi nasional pertama di Indonesia yang didirikan untuk membawa Indonesia ke era pengobatan presisi dengan mengintegrasikan kapasitas genomics ke dalam layanan kesehatan. Wah, luar biasa sekali ya. Kali ini di webinar kelima ini kita kedatangan narasumber hebat. Beliau merupakan researcher yang berafiliasi di Kementerian Kesehatan. Saya akan tampilkan CV dari beliau. Ini merupakan biodata beliau, afiliasi dari narasumber kita atas nama Bapak Kambang Saryaji, afiliasinya Researcher and Policy Analysis in Laboratory Public Health, Policy and Development Agency, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Education-nya atau pendidikannya Fakultas Medicine Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2021, kemudian pas employment-nya bisa dilihat banyak sekali ya. Di tahun 2020 hingga 2022 sebagai anggota Komisi Etik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, kemudian di 2009 dan 2020 sampai 2022 sebagai peneliti bidang biomedis, lalu tahun 2020 hingga 2022 sebagai penanggung jawab LIMS dan Biorepository. Kemudian di tahun 2012 hingga 2017 sebagai penanggung jawab Laboratorium Bakteriologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Expertise dari beliau itu dalam hal penanganan kasus penyakit infeksi yang berpotensi wabah bersumber dari agen bakteri seperti difteri, pertussis, diare kolera, legionellosis, leptospirosis, antraks, dan keracunan pangan. Selain itu, penanganan spesimen penyakit potensi wabah, teknik pemeriksaan laboratorium bakteriologi, biosafety, biosecurity, penanganan pengiriman spesimen infeksius melalui udara, serta keracunan pangan. Selain itu, beliau pun menjadi tim ahli bioweapon di Kementerian Luar Negeri sebagai upaya pencegahan bioterorisme. Wow, luar biasa sekali ya narasumber kita. Tunggu apa lagi? Mari kita sambut Bapak Kambang Saryaji. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman, Bu Isti. Semoga sehat selalu, Pak. Kami di sini tidak sabar untuk mendengar sharing dari Bapak. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Isti ya atas introduction yang di awal. Luar biasa semangatnya Bu Isti ya dan teman-teman lainnya ya. Sehubungan dengan aktivitas kegiatan di kesibukan masih sempat-sempatnya untuk kita sama-sama berbagi, kemudian sharing ya informasi ya, kemudian juga menambah nuansa ilmiah kita juga gitu. Tadi juga saya sudah diperkenalkan oleh Bu Isti ya bahwa pada prinsipnya itu saya awalnya di Badan Litbangkes.
Kemudian seiring dengan terbentuknya Perpres ya 78 nomor 2 tahun 2021, maka kita berubah ya dari seorang peneliti yang tadinya di Kementerian Kesehatan berubah ke BRIN. Kebetulan saya tidak sampai ke BRIN, tapi saya tetap stay di Kementerian Kesehatan yang kebetulan juga ditugaskan sebagai pengelola daripada BGSI ya. Baik, tadi juga sudah diperkenalkan secara secara formal ya oleh Bu Isti. Jadi nanti kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan atau boleh dibilang mau di telepon ya di WA silakan aja ya Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu ya untuk menyampaikan paparan ya. Yang pertama juga saya ucapkan terima kasih Bu Isti buat manajemen Saraswati Genomic Institute yang telah berkenan untuk mengundang kami untuk sharing ya berbagai hal ilmu pengetahuan yang mungkin di satu sisi ada yang sifatnya masih baru juga mungkin juga sebetulnya udah ada sebelumnya di luar negeri, tinggal implementasinya di dalam negeri gitu. Ini bagian daripada aktivitas kegiatan kami ya sebagai pengelola BGSI ya untuk bisa memberikan sumbangsih ya kepada bangsa dan negara sehingga tujuan daripada mewujudkan masyarakat yang mandiri di Kementerian Kesehatan itu menjadi suatu yang terrealisasi ya. Baik, izin share. Ya. Sudah kelihatan ya PPT-nya ya? Sudah, Pak. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman ya, terutama teman-teman di Saraswati Genomic Institute ya, yang telah meluangkan ya kesempatan buat saya ya untuk berbagi berkenaan dengan bagaimana sih sebetulnya penyelenggaraan inovasi biomedis berbasis biobanking dan genomik yang akhirnya nanti juga kita mengarah ke pada suatu precision medicine ya. Nanti apa itu precision medicine nanti kita lihat. Kita bicaranya dalam konteks yang ringan-ringan saja ya. Jadi pada prinsipnya kegiatan BGSI ini sebetulnya udah baru di awal daripada tahun 2022 kalau nggak salah ya, untuk bisa jadi inisiator kegiatan berkenaan dengan penyelenggaraan inovasi biomedis berbasis banking dan genomik. Sebagai awal daripada kegiatan ini ya, bahwa saya ini kan sebetulnya boleh dibilang melakukan pengelolaan ya biorepository di Badan Litbang Kesehatan yang sekarang sudah berubah menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, yang pastinya bahwa konteks daripada BGSI ini masih dalam proses finalisasi ya. Jadi mungkin ada banyak hal yang mesti perlu kita diskusikan, masukan-masukan dari teman-teman yang ada di sini menjadi suatu input ya bagi kami sehingga kami bisa kedepannya itu bisa melangkah dengan berbagai pendapat-pendapat yang dari teman-teman yang ada di webinar ini seperti itu. Saya mulai dari awal daripada penyelenggaraan inovasi biomedis berbasis biobanking dan genom ini di tempat kami. Jadi pada prinsipnya pengelolaan ya apakah itu biorepository di tempat kami itu di awalnya itu berupa biorepository ya kita kita coba ya menjelaskan bahwa karena ini merupakan satu kesatuan di mana ada namanya Laboratory Information Management System ya. Ini kita mempunyai aplikasi ya yang nantinya akan menghubungkan ya mulai dari penerimaan dan pencatatan sampel dari pengirim ya, kemudian proses pemeriksaan input data, proses pencatatan hasil dan proses pengiriman. Saya yakin di semua laboratorium sudah mempunyai seperti itu. Apakah dalam bentuk LIMS ya atau Laboratory Information System dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal yang menarik adalah ketika di wilayah kami ini adalah ada yang namanya biorepository atau biobank ya.
terminologi biorepository dan biobank itu sendiri lebih ke arah fokus. Kalau biorepository itu wilayahnya nggak hanya spesimen dari spesimen klinis manusia, tapi juga bisa berupa spesimen dari mikroorganisme. Ya, jadi repositori ya bahan biologis ya, serum, darah, strain bakteri dan virus, ya, baik yang berasal dari manusia atau hewan dengan aktivitas ya, berupa mengumpulkan, memproses, kemudian menyimpan dan mendistribusikan biospesimen. Dalam hal ini ya, untuk mendukung penelitian dan penyelidikan ilmiah di masa depan gitu. Nah, kita juga mempunyai gedung biorepository ya, merupakan suatu tempat ya yang digunakan guna menyimpan seluruh spesimen hasil dari kegiatan riset atau penelitian dengan tujuan untuk memelihara spesimen biologis ya. Jadi kita mencoba mengumpulkan, memelihara dan informasi terkait. Jadi dalam mengumpulkan spesimen ini juga jangan lepas daripada informasi terkait. Kalau spesimen biologis tanpa informasi itu sama juga nggak ada artinya gitu. Kemudian juga untuk digunakan di masa depan ya dalam penelitian ya, biorepository menjamin kualitas ya, dan mengelola aksesibilitas dan distribusi ya, disposisi biospesimen dalam pengumpulannya. Jadi biorepository ini tidak hanya menjamin kualitas, tapi kita mengelola aksesibilitas. Enggak semuanya orang bisa masuk ke dalam biorepository atau biobank dalam hal ini ya. Nah, ini tujuan biorepository ya, yang pada prinsipnya ya, secara umum ya, kita melakukan pengelolaan pengelolaan spesimen ya dan inventarisasi spesimen ya, menyakup seluruh data informasi ya, mulai dari penerimaan spesimen ya, saat spesimen masuk ya, kemudian kita simpan dan pengeluaran juga kita lakukan ya terhadap stakeholder ya atau fakultas atau perusahaan farmasi ya yang dalam hal ini untuk mendukung penelitian dan penyelidikan ilmiah di masa depan. Kemudian juga kami melakukan pengamanan dan pemeliharaan sistem ya karena nggak mudah untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan sistem karena ini cost-nya terlalu besar ya untuk menjaga bahwa spesimen itu dalam keadaan stabil ya, dalam kualitas yang baik gitu. Tidak hanya itu juga ya, pengamanan ini juga kita tidak lepas daripada akses yang terbatas. Kemudian juga kita juga melakukan ya aktivitas-aktivitas pemusnahan spesimen di mana spesimen yang tidak digunakan itu dan telah dilakukan ya pemeriksaan atau analisis lebih lanjut itu menjadi bagian dari kami untuk dilakukan pemusnahan. Ya, bicara tentang biorepository atau biobank ya, kita itu nggak lepas daripada spektrum biorisiko itu sendiri ya. Resiko yang ditimbulkan oleh mikroorganisme ya. Jadi kalau seandainya bicara tentang biobank atau mikroorganisme ya, kita juga melihat seberapa banyak dan seberapa kuantitas spesimen yang kita kumpulkan dalam hal ini ya. Apakah bentuknya mikroorganisme atau spesimen klinis yang ada di manusia gitu. Nah, dalam prinsipnya dalam penyelenggaraan ini juga kita nggak lepas daripada spektrum biorisiko itu sendiri. Ada biosafety ya, ada biosecurity. Biosafety ini berupaya supaya kita ini jangan sampai terkontaminasi, terpapar ya akibat-akibat yang sifatnya alami ya, seperti wabah, outbreak, epidemi, pandemi ya, atau juga mungkin kecelakaan-kecelakaan ya yang timbul di laboratorium. Ini pentingnya biosafety supaya kita jangan sampai terkontaminasi. Ada juga ya sisi dari spektrum biorisiko ini berupa biosecurity ya. Ada unsur kesengajaan ya. Sehingga tadi di awal juga saya sampaikan bahwa keamanan daripada biobank atau biorepository itu menjadi bagian yang sangat berperan gitu ya untuk menghadapi kegiatan-kegiatan unsur-unsur kesengajaan seperti sabotase, kemudian biokriminal ya, kemudian bioterorisme. Saya juga sering menyampaikan ke teman-teman ya bahwa apabila teman-teman mengelola spesimen apalagi mikroorganisme itu
kalau tidak ada tujuan yang jelas sebaiknya dimusnahkan saja ya. Ini mengantisipasi aktivitas kegiatan yang sifatnya sabotase ya. Kita nggak bakal tahu ya teman kita itu posisinya dalam keadaan baik-baik saja atau tidak gitu ya. Karena bisa aja spesimen yang kita simpan itu yang tadinya ada 1.000 berkurang jadi 900. Kemana yang 100? Nah itu bagian yang bisa harus kita akuntabilitasnya ya, harus dijaga. Sehingga akses masuk ke ruang biorepository atau biobank menjadi suatu hal yang dibatasi. Nah, itu biosecurity itulah yang menjadi bagian kenapa kita perlu menyinggung ya penggunaan atau penyelenggaraan biorepository atau biobank. Ya, ini prinsip dasar ya, prinsip dasar daripada biobank ya. Di sini kita melihat konsep biobank itu sendiri ya, melalui pendekatan why, what, who, where, dan when. Ya. Kenapa kita perlu memakai gini? Kita biar tahu arahnya itu seperti apa gitu ya. Biobank itu sendiri merupakan koleksi spesimen biologis ya dan data untuk kepentingan riset dan pengobatan atau terapi kedokteran. Nah, kenapa kita perlu ya? Kita perlu biobank ya untuk mempunyai spesimen yang kualitasnya cukup baik ya, yang disimpan ya cukup bagus ya, dengan kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk riset-riset kesehatan ya. Ya, kemudian kita ya, kemudian kita ada yang namanya what. Apa sih yang dilakukan untuk penyelenggaraan biobank ini adalah pengumpulan ya, penyimpanan ya, distribusi dan pengiriman. Pengiriman juga nggak asal pengiriman yang terstandar ya, apalagi dari satu tempat wilayah ke wilayah lain dengan menggunakan penerbangan gitu. Ada regulasinya nih pengiriman itu yang namanya IATA ya atau ICAO. Apakah itu dasarnya UN 3373, 2814 atau 2900. Ya nggak sembarangan kita melakukan pengiriman spesimen tersebut gitu. Nah, kemudian apa aturannya ya? Aturannya itu prinsip-prinsip etik tentang penyimpanan material data biologi dan terstandar secara nasional dan internasional. Spesimen apa yang disimpan? Berupa biospesimen yang terhubung dengan data. Tadi saya sudah disampaikan bahwa spesimen yang kita simpan itu harus terhubung dengan data. Nggak ada artinya spesimen yang kita simpan itu tanpa data yang cukup memadai gitu ya. Ada darah ya, stem cell, ya, DNA, atau kemudian juga turunan organ dari pasien gitu ya. Nah ini juga nggak lepas daripada kerahasiaan data pasien yang harus terjaga nih ya, karena kita juga punya apa namanya tuh undang-undang tentang apa namanya ya identitas seseorang ya, kerahasiaan daripada data seseorang itu ada di undang-undang saat ini. Kita lihat. Kemudian kita bicara tentang who ya. Siapa yang mendirikan? Sebetulnya yang mendirikan itu nggak hanya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bekerja ya untuk meningkatkan derajat kesehatan ya sesuai dengan amanah undang-undang gitu ya. Tapi juga bisa dilakukan oleh kementerian lain ya atau perguruan tinggi atau pihak-pihak swasta dalam hal ini ya. Penggunanya juga dalam hal ini bisa pemerintah ya. Jadi begitu ada biobank, spesimen-spesimen yang ada itu menjadi bagian yang bisa digunakan itu ya. Apakah oleh pemerintah itu sendiri atau kalangan ilmiah, pusat riset, ya, rumah sakit, perguruan tinggi, dan lain sebagainya gitu ya. Yang menjalankannya pun juga berupa pengurus-pengurus manajemen, ya, pemerintah, ya, lembaga kementerian, steering komite, dewan pendiri, stakeholder, dan lain-lain. Yang jadi pengurusnya itu ya kita-kita ini ya, tenaga-tenaga kesehatan, biomedis, ya, ada dokter, kemudian ada dokter patologis, ada biologi, dan staf yang melakukan proses tata laksana penyimpanan biobank. Nah, terus pertanyaan berikutnya, where ya, di mana aktivitas itu berlangsung? Ya, bisa aja di mana aja tuh, mulai dari di kementerian, lembaga, perguruan tinggi lainnya, swasta, silakan aja gitu ya. Karena saat ini kan kita lagi proses pengaturan regulasinya gitu.
Di mana spesimen disimpan? Ya pastinya di REFCO, di liquid nitrogen, ya freezer, kemudian refrigerator, ya suhu kamar juga bisa ya untuk beberapa spesimen. Dananya dari mana? Ya ini dana daripada biobank ini nggak lepas daripada tujuannya ya. Bisa dari pemerintah, dana penelitian, sponsor penelitian gitu. Nah, kemudian kapan ya? Kapan kegiatan biobank berakhir? Tidak pernah ada yang berakhir ya. Ini perlu kekuatan komitmen yang kuat dalam hal ini. Perlu maintenance jangka panjang ya dan berkelanjutan. Perlu dukungan dana yang kuat gitu. Kapan QC dilakukan? Ya sesuai dengan prosedur QC minimal dalam biobank ya. Seperti suhu ya, kemudian viabilitas sel, alat dan lain-lainnya itu dilakukan secara berkesinambungan. Kita melakukan maintenance namanya. Nah, kapan kontribusi biobank diakui? Ketika produk riset ilmiah yang menggunakan data biobank yang terhubung dengan kualitas spesimen yang baik. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari konsep biobank ini ya, kita bisa melihat klasifikasi biobank itu seperti apa gitu. Apakah populasi berbasis ya, atau berbasis penyakit atau berdasarkan tipe riset ya, atau berdasarkan spesimen yang dikumpulkan ya, atau penggunanya apakah oligo user atau poly user, kemudian tipe biomarker atau virtual biobank. Ya. Jadi ini merupakan konsep yang satu kesatuan yang menjadi pendekatan bagaimana penyelenggaraan biobank. Dari penyelenggaraan biobank ini kita mengacu kepada aktivitas kegiatan yang sifatnya untuk precision medicine seperti itu. Nah, ini dia ya. Kita mencoba melihat dari program biobank ya dan genomik menuju precision medicine. Nah, ini seperti sering didengar ya bahwa dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu berkomitmen ya untuk melakukan transformasi sistem kesehatan ya. Ini mewujudkan masyarakat mandiri pasca pandemi ini. Kementerian Kesehatan menyampaikan 3 tugas ya melalui amanah daripada Bapak Presiden ya. Yang pertama vaksinasi secepat mungkin, kemudian kedua mengatasi pandemi, dan ketiga transformasi sistem kesehatan Indonesia. Nah, sistem kesehatan ini sejalan dengan arahan daripada visi Presiden ya untuk menwujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Gitu. Nah, melalui transformasi sistem kesehatan ini, hal ini menjadi prioritas Kementerian Kesehatan ya. Jadi ada perlu yang namanya partisipasi. Seluruh masyarakat ya, komponen bangsa, baik itu pemerintah, swasta, pendidikan perguruan tinggi ya, itu untuk membangun atau melancarkan. Kita ada 6 pilar. Itu kalau kita sendiri hanya bekerja kayaknya mustahil juga gitu ya. Ini ada 6 pilar nih, ada namanya transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan ya. Kemudian ada transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, ada transformasi SDM kesehatan, kemudian transformasi teknologi kesehatan. Ya. Jadi dalam upaya ya, dalam rangka memperkuat pelayanan primer ini, ya, Kemenkes itu memperkuat cakupan imunisasi. Ya. Kita melakukan upaya-upaya promotif dan preventif, ya, mulai dari pencegahan primer, edukasi penduduk, pencegahan sekunder. Kemudian kita juga meningkatkan kapasitas dan kapasitas layanan primer itu melalui transformasi layanan primer. Ada juga transformasi layanan rujukan, ya, meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Ini pilar ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ya. Nah, transformasi sistem ketahanan kesehatan juga nih meliputi produksi vaksin, ya, kemudian obat-obatan, ya, alat-alat kesehatan, ya, kemudian memperkuat kemampuan kita ya sebagai ketahanan untuk tanggap darurat. Ya, kita membuat jejaring nasional surveillance berbasis lab. Ya. Nah, kemudian ada sistem pembiayaan kesehatan dalam hal ini, ya, yakni ini untuk memperkuat jaminan kesehatan nasional. Ya, sementara pada SDM kesehatan ini, ya, Kemenkes fokus pada pemerataan SDM itu sendiri. Kita tahu bahwa kita pada prinsipnya seperti belajar daripada kasus pandemi, ya, begitu banyak kita kekurangan atau kehilangan tenaga kesehatan mulai dokter, ya,
atau LM, ya, petugas-petugas laboratorium lainnya gitu ya. Dan ini jadi bagian Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi kesehatan bidang sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Ya. Transformasi teknologi kesehatan ini tidak lepas daripada bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan pengembangan BGSI dalam hal ini ya, Biomedical and Genome Science Initiative. Ini menjadi penting ya karena berasal dari dasarnya adalah pengalaman dari kasus COVID-19 ya, yang pada prinsipnya menyadarkan kita ya, kita harus mengelola genom ya, karena kita berbasis pemeriksaannya genom gini dalam hal ini untuk aktivitas kegiatan BGSI ya. Dan ini untuk BGSI itu sendiri itu merupakan masuk ke dalam pilar transformasi teknologi kesehatan, kemudian transformasi layanan primer yang nanti diupayakan sebagai bentuk promotif dan preventif ya. Ya. Ada hal yang menjadi suatu hal yang menarik ya, ketika dulu ya kita melakukan pengobatan, para dokter ini melakukan pengobatan didasarkan pada pendekatan konvensional ya, dalam upaya untuk mendiagnosis penyakit. Ya. Kita mencoba mendiagnosis penyakit ya berdasar dengan pemberian obat ya, mengobati gejala-gejala tersebut. Ya. Nah kemudian timbul yang namanya precision medicine. Ini dimaksudkan untuk merubah mindset daripada pola pengobatan ya, yang selama ini kita lakukan berdasarkan pendekatan konvensional medicine. Gitu. Perlu diketahui bahwa pendekatan berdasarkan konvensional medicine berdasarkan tindakan yang namanya kuratif ya, dan rehabilitatif itu cost-nya itu besar sekali gitu, bahkan lebih besar dibandingkan upaya pencegahan ataupun promotif. Ya, kemudian diupayakan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terhadap penyakit tertentu ya, dan mekanisme molekuler yang menyebabkan kondisi daripada seseorang, sehingga kita diharapkan bahwa strategi pengobatan dan penyakit dapat disesuaikan untuk setiap individu. Melalui apa? Melalui precision medicine dalam hal ini. Gitu. Jadi kita berupaya bahwa dengan pengobatan precision medicine ini ya, dengan pendekatan genetika ya dan teknik analisis ya, telah menjadi faktor penentu dengan melibatkan pasien dalam mengelola kesehatan mereka sendiri. Nah, selama ini kita dalam pengobatannya itu kan obat-obatan ya, obat-obatan itu berasal dari import ya, pada yang kita ketahui ya, obat-obatan dan terapi lainnya dirancang untuk mengobati sekelompok besar. Kita nggak tahu ini kelompok besar ini di mana gitu. Pastinya kan dari wilayah-wilayah pengimpor obat tersebut ya, bisa dari wilayah Asia. Nah, kita sendiri itu belum ada ya. Maka itulah kita melakukan upaya-upaya whole genome sequencing ya, dasarnya seperti itu untuk arah ke sana sehingga terjadi suatu kecocokan ya, lebih tepat lagi gitu. Jadi kalau seandainya dulu pengobatannya berdasarkan daripada populasi, yang populasinya juga kemungkinan juga nggak sesuai daripada populasi yang di wilayah Indonesia. Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai karakteristik yang beragam gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya akibatnya dengan konvensional pengobatan tersebut ya adalah ada yang menyebabkan efek samping ya, kemudian ada ketidakcocokan ya, ada trial dan error seperti itu ya. Nah, diharapkan dengan precision medicine ini ya, yang digaungkan ya dengan menggunakan presisi ya, jadi mengambil langkah lebih jauh lagi ke depannya ya. Jadi dalam hal ini petugas kesehatan, dokter-dokter ini mencoba memeriksa profil gen dan mempertimbangkan pertimbangan mulai dari gaya hidup ya, lingkungan ya, sambil melihat karakteristik jenis penyakit tersebut ya, untuk menentukan pengobatan yang terbaik ya, yang kemungkinan besar cocok untuk individu. Seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa bisa melihat ya bahwa salah satu transformasi kesehatan adalah dengan
teknologi ya, dengan mengupayakan teknologi yang ada bagi kita ya untuk mencapai ya suatu bentuk precision medicine ya. Nah, ini program BGS ini sudah dimulai dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan ya Republik Indonesia, baru KMK aja nih tentang tim. Nah, jadi ada tim kita yang menyiapkan ya bagaimana sih seharusnya BGS terbentuk ya, bagaimana aturan-aturan mainnya, bagaimana sih bentuk etik legal, ya, sosial dan apa namanya impact-nya gitu ya. Dan ini masih dalam posisi kita masih di bentuk finalisasi gitu, masih pengembangan gitu. Jadi nanti kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin belum bisa saya jawab atas pertanyaan-pertanyaan itu semata-mata karena ada keterbatasan dari sisi pengembangan gitu. Ya, jadi kita masih proses pengembangan, inisiasi juga gitu. Kemudian juga kita ada namanya KMK juga ya 1141 2022 tentang penyelenggaraan. Nah, di sini jelas sekali itu ya tentang penyelenggaraan pengelola biomedical genome based initiative for precision medicine ya, dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis genetika. Itu ada peran masing-masing. Nah, skop ini berdasarkan KMK lebih memfokuskan inisiasi di internal kita dulu. Internal kita di internal Kemenkes dengan melibatkan beberapa hub rumah sakit ya. Nah, kemudian juga BGSI diluncurkan ya pada tanggal 14 Agustus 2022 di Gedung Ekman sebagai rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, BGSI ini juga di Kementerian Kesehatan bertujuan untuk membangun kapasitas pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan rumah sakit yang di dalamnya itu mencakup kegiatan upaya-upaya untuk inovasi dalam promosi pencegahan ya, kemudian inovasi, tindakan klinis ya, dan precision medicine. Hal ini dilakukan melalui peningkatan 3 aspek ya, kegiatan biobanking ya, ini yang kami merupakan bagian dari hub ya yang melakukan pengumpulan aktivitas kegiatan biobanking. Kemudian ada registrasi ya, berupa manajemen spesimen. Ya, jadi kemudian ada yang namanya pemeriksaan sequencing dan bioinformatika. Ya. Konsepnya saat ini juga masih dalam bentuk yang terbatas ya kegiatan BGSI ini. Ya. Untuk pusatnya ya saat ini berpusat di Gedung Ekman ya. Sedangkan infrastruktur hub-nya terletak di 6 diantaranya berlokasi di Jakarta, ada di rumah sakit di RCM, kemudian ada di Kanker Darmais, kemudian ada di RSPI, ya, kemudian ada di Pusat Otak, kemudian ada di Sarjito, dan kemudian ada di Bali ya di Denpasar, Rumah Sakit Umum Ngurah gitu. Dan yang terakhir adalah hub yang di tempat kami yaitu Laboratorium Biorepository di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, di mana ini akan digunakan sebagai biobank pusat dalam kegiatan BGSI tersebut. Ya. Sekarang kalau ditanya BGSI itu kan merupakan suatu inisiatif ya dari pemerintah untuk melakukan whole genome sequencing. Ya. Indonesia sudah melakukan inisiatif di awal 2002 ya di sekitar bulan Agustus. Nah, kemudian sebelum-sebelumnya bahkan di Amerika inisiasinya itu di awal tuh tahun 2014 ya berkenaan dengan genom ini gitu ya, penyelenggaraan genom. Jadi BJS ini juga merupakan suatu inisiatif ya untuk mendorong berupaya juga untuk memanfaatkan ya, genome sequencing. Jadi kita nggak berbasis individu dulu ya, tapi kita berbasis populasi gitu. Dari populasi itu digunakan untuk precision medicine secara individu. Apakah nanti individu akan kita lakukan juga? Ya, mungkin kedepannya seperti itu gitu ya. Kemudian juga melalui inisiatif BGS ini ya, rencananya kita menargetkan 10.000 Human Genome Project ya dalam 2 tahun ke depan. Ya. Insya Allah ya, doakan aja semoga hal ini dapat kita realisasikan. Ya. Kemudian juga dalam pemanfaatannya di lapangan ya, kita menggunakan rumah sakit tadi juga ya disampaikan ya. Ada sekitar 6-7 hub rumah sakit ya.
yang akan melakukan, itu juga tertuang dalam KMK ya. Untuk penyakit-penyakit katastrofik ya, mulai dari kanker ya, diabetes, fokusnya itu dulu kita ya. Karena penyakit-penyakit ini yang secara pembiayaan itu menyebabkan pembiayaan itu lebih besar gitu ya. Ya, mulai dari kanker ya, kemudian DM, tuberkulosis, stroke ya, kemudian penyakit-penyakit yang rare disease ya, seperti DMD ya, kemudian ada PAH ya. Nah, itu yang kita jadikan target di awal daripada inisiasi kegiatan BGSI itu sendiri. Diharapkan sih dengan adanya data genomik ini ya kita ke depannya bisa memberikan terapi ya, akan lebih tepat lagi ya, menghindarkan dari kejadian multi drug resistant khususnya untuk TB ini. Nah, lantas kalau ditanya, apa sih manfaatnya untuk dokter gitu? Ya, dengan memanfaatkan sumber data sequencing ya yang kita kelola ya, diharapkan itu kita dapat melakukan membantu deteksi secara dini ya berbagai penyakit tertentu atau penyakit-penyakit yang jarang ditemukan. Ini juga apa namanya bagian daripada pengembangan ya, pengembangan daripada BGSI itu ke depannya ya, sehingga semua stakeholder menjadi bagian yang nantinya akan terlibat ya dalam nuansa ekosistem bioteknologi kesehatan. Nah, ini beberapa hub ya, jadi bagian ya, ada 6 hub ya, satu kami ya, berkenaan dengan penyelenggara daripada BGSI ya. Jadi ada sekitar pembagian hub BGSI itu ada 6 rumah sakit ya, masing-masing itu punya tugas ya, seperti RSCM, dia untuk beberapa penyakit-penyakit seperti endokrin dan metabolik. Kemudian ada Rumah Sakit Kanker Darmais, ya. Ada RSUP Dr. Sarjito, kemudian untuk penyakit genetik, kemudian RSPI untuk penyakit-penyakit infeksi, ya, akibat daripada mikroorganisme, kemudian Rumah Sakit Otak, ya, untuk fokus ke penyakit-penyakit stroke, dan kemudian Rumah Sakit Sanglah, ya, yang sekarang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Ngurah. Sebagai fokus di aging dan estetika. Sementara di tempat kami, Laboratorium Biorepository di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan akan digunakan sebagai biobank pusat untuk kegiatan BGS itu sendiri. Iya, kalau ditanya lagi nih, kenapa sih perlu apa namanya kita perlu program BGSI? Ya. Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa anggaran kesehatan untuk biaya pelayanan kuratif rehabilitatif itu mencapai untuk kuratif dan rehabilitatif itu kita mencapai sampai 490 triliun. Jadi mencapai 77%. Sementara untuk kegiatan yang sifatnya promotif dan preventif itu rendah sekali. Nah, sekarang itu nanti kita mau coba balik ya, berdasarkan pendekatan pendekatan precision medicine ya melalui apa namanya BGSI ini. Mudah-mudahan diharapkan ke depannya dengan terrealisasi daripada BGSI ini aktivitas kegiatan berupa promotif dan preventif menjadi upaya yang paling tidak biaya yang kita keluarkan tuh menjadi nggak terlalu besar gitu ya. Nah, besarnya beban biaya kuratif dan rehabilitatif ini lebih terfokus pada penyakit-penyakit katastrofik yang tadi saya sampaikan, mulai dari DM, ya, stroke, TB, ya. Dan itu pada prinsipnya tuh membutuhkan perawatan medis yang lama dan berbiaya tinggi. Nah, kita merubah mindset. Karena kan penyakit-penyakit ini kan dasarnya kan pada waktu pengobatan itu berdasarkan gejala klinis, kita memberikan obat berdasarkan gejala klinis. Nah, nanti kita alihkan dalam upaya untuk mencegah, ya, mencegah di awal
daripada pengobatan. Jadi sebelum sampai pengobatan kita upayanya mencegah. Sekalipun pengobatan kita lebih terarah dan lebih terfokus gitu. Nah, penyakit dalam pengelompokan katastrofik ini pada program jaminan kesehatan nasional ini antara lain penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, tuberkulosis, dan DM. Nah, sejalan dengan program transformasi kesehatan, salah satunya adalah upaya memperkuat upaya promotif dan preventif. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Melalui pilar transformasi layanan primer ya, dengan upaya-upaya pencegahan ya, kemudian upaya-upaya promotif. Kemudian juga melalui transformasi teknologi kesehatan dan pengembangan ekosistem kesehatan ya juga kita berupaya menciptakan ya. Diharapkan dapat menekan biaya pelayanan kuratif rehabilitatif ya. Karena kan pada prinsipnya kan mencegah lebih baik gitu ya. Nah, salah satu program upaya pelayanan promotif dan preventif yang saat ini tengah dijalankan ya oleh Kementerian Kesehatan adalah ya itu dia tadi saya sampaikan ya menggunakan program BGSI ya, program Biomedical Genome Science Initiative. Nah, kalau kita lihat workflow-nya ya, bagaimana proses itu berjalan ya, karena bagian daripada salah satu pilar transformasi kesehatan ya, adalah dengan cara transformasi teknologi kesehatan melalui genome sequencing. Yang pertama adalah kita mencoba ya membangun ya, fasilitas infrastruktur kemampuan genomik di beberapa rumah sakit. Jadi rumah sakit itu nanti ke arah dalam hal ini melakukan pemeriksaan sequencing ya, kemudian analisis ya, kemudian analisis berkenaan dengan otomatis dengan bioinformatiknya gitu ya di beberapa rumah sakit ya, di Rumah Sakit Persahabatan, ya, kemudian di SPI, di SCM, Rumah Sakit Kanker Darmais, ya kemudian di Sarjito, kemudian di RSAP Harkit juga ada otak ya, kemudian SFI otak. Ini target penyakit itu tadi disampaikan ya, yang katastrofik itu ya. Nah nanti dilakukan melalui pengumpulan data dan spesimennya pastinya nggak jauh dari penelitian itu sendiri ya. Jadi beberapa polisi sesuai kriteria inklusi dan eksklusi ya kita lakukan pengumpulan di beberapa rumah sakit ini. Kemudian setelah dikumpulkan ya kemudian kita melakukan sequencing ya, bisa juga target genom, bisa juga keseluruhan genom ya tergantung daripada nanti tujuan daripada analisisnya. Kemudian ada penyimpanan spesimen ya di beberapa penyimpanan spesimen di biobank ya di beberapa rumah sakit. Jadi tidak hanya dia melakukan pemeriksaan tapi juga melakukan collecting spesimen atau penyimpanan gitu. Dan di tempat kami juga melakukan jadi semacam tandemnya ya untuk penyimpanan spesimen biobank. Kemudian kita melakukan tadi saya sampaikan ya pemeriksaan whole genome sequencing ya dan bioinformatikanya ya. Kemudian menjalin mitra global proyek human genome dan informasi ya. Pastinya kalau data sudah terkumpul semuanya siapapun boleh menggunakannya dalam hal ini. Kedepannya ya precision medicine yang akan kita gaungkan ya harapannya menjadi suatu pengobatan yang sifatnya bisa personal gitu. Kemudian diagnostik molekuler terbaru ya dengan beberapa urutan sequencing DNA ya kita mendapatkan daerah-daerah yang sifatnya bisa mampu mendeteksi gen-gen tertentu yang pastinya juga berpotensi menyebabkan penyakit gitu ya. Kemudian ada pengobatan dan terapi terbaru ya tidak hanya kita berkutat ya terhadap konvensional medicine gitu ya. Kemudian juga ada keputusan klinis berbasis data ya. Karena data-data itu kita analisis ya kita kembangkan yang nantinya menjadi basis data gitu untuk keputusan klinis terhadap pasien ya. Kemudian layanan kesehatan juga diharapkan bisa berbasis data gitu. Kemudian ada tata laksana pengobatan awal berdasarkan marker disease. Ya, ini berkenaan dengan yang kita sebut ekosistem ya, bioteknologi kesehatan ya. Kita mau menciptakan ya, ekosistem ya, di mana di dalamnya kita berupaya ya, melibatkan banyak stakeholder dalam hal ini. Ya. Ya, ada kegiatan BGSI ya, upaya-upaya yang akan kita lakukan ya. Kemudian ada target pengumpulan spesimen dalam hal ini penyakit-penyakit tertentu ya.
Kemudian dari biobank ini ada kegiatan yang namanya biobank ya, pengumpulan spesimen, ada regresi manajemen spesimen, ada bioinformatika ya. Dari sini juga dari biobank ini nanti teman-teman ya yang terlibat untuk analisis lebih lanjut ya, apakah itu dari universitas atau industri-industri farmasi ya, atau kepentingan survei, itu bisa menggunakan data-data tersebut gitu ya. Harapannya juga sama ya, ke depannya ya, menjadi suatu tadi saya sampaikan mulai dari pengobatan personal, diagnostik ya, pengobatan dan terapi terbaru, keputusan klinis, layanan kesehatan basis data, dan kemudian juga tata laksana pengobatan awal berdasarkan marker disease. Nah, alurnya ini untuk mendapatkan spesimen juga dalam konteks ekosistem bioteknologi juga kita menekankan adanya suatu proposal ya. Ya, ada nanti proposalnya kita evaluasi, penggunaannya apa aja yang diperlukan dalam suatu penelitian yang diperlukan gitu ya. Kemudian ada namanya kolaborasi, riset and development ya dari berbagai industri farmasi seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat ya bahwa kegiatan BGS ini nggak lepas dari bagaimana kita melakukan whole genome sequencing. Sequencing itu kan pada prinsipnya kita mau melakukan pengurutan basa-basa ya yang ada dalam suatu gen itu sendiri ya. Kita titeni ya, kita petakan ya. Yang pastinya juga itu menggunakan alat ya namanya NGS ya. Next Generation Sequencing ya, itu juga merupakan alat yang dapat menegakkan diagnosis penyakit genetik lebih cepat dan lebih akurat ya, karena dalam satu kali eksperimen bisa seluruh gen atau ekson, ya, ekson itu adalah yang bisa mengekspresikan suatu protein ya. Jadi ada ekson, ada intron ya. Intron ini ekson ini bahkan cuma sekitar 5%-an ya dibandingkan daripada intron. Nah, pemeriksaan dengan menggunakan NGS ini memungkinkan penegakan diagnosis ya penyakit genetik ya menjadi lebih akurat dan lebih cepat diketahui apabila terdapat mutasi gen pada pasien. Nah, sekarang kalau ditanya apa aja sih sebetulnya aplikasi daripada NGS ini gitu. Yang pertama adalah clinical genomic ya. Ini merupakan studi ya pada gen seseorang ya, dan ini pastinya berpotensi juga untuk membentuk bagi klinisi ya secara mendasar kita mengubah proses pengobatan ya, mengubah cara kita mencegah ya, mengubah cara kita mendiagnosis, ya, mengobati dan memantau penyakit. Ya. Nah, dari clinical application NGS ini bisa dilakukan untuk hal-hal seperti clinical genomic ini. Nah, kemudian ada lagi nih yang rare disease genetic ya. Kita mencoba ya memahami ya penyakit-penyakit langka ya. Kemudian menentukan penyebab gangguan yang mungkin tidak terdiagnosis ya. Karena 2-6% ya populasi itu hampir terkena daripada penyakit langka. Nah, kemudian juga untuk rare disease genetik ini ya itu enggak serta-merta hari itu juga kelar gitu untuk individu gitu. Jadi perlu waktu juga dan melibatkan banyak beberapa dokter ya. Sehingga secara komprehensif juga untuk menentukan bahwa dia dalam penggunaan NGS ini bisa disimpulkan bahwa itu ada kelainan penyakit langka. Kemudian juga ada yang namanya aplikasi NGS, ada personalized medicine. Kita mencoba ya model ini ya untuk memisahkan ya, orang ya dari kelompok yang berbeda ya. Jadi dengan keputusan medis ya, kemudian ada aktivitas praktek para medis, kemudian adanya intervensi ya. Pastinya juga disesuaikan dengan masing-masing pasien ya, berdasarkan prediksi respon atau resiko penyakit daripada masing-masing individu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa aktivitas ya berkenaan dengan personalized medicine ini lebih fokus ke arah yang lebih tepat pada individu gitu. Nah, yang nggak kalah penting lagi dalam proses aplikasi NGS ini ya forensic science ini sangat menarik sekali ya, di mana
saat ini kan penegakan hukum ya untuk kasus-kasus pembunuhan ya dengan barang bukti bahan biologis seperti DNA atau sidik jari, ini juga bagian dari pengembangan NGS. Nah, kemudian juga ada HLA ya, apa namanya HLA tipping atau organ transplant ya. HLA ini kan merupakan antigen leukosit ya, manusia yang digunakan untuk mencocokkan. Jadi pasien untuk transplantasi itu mesti dicocokkan dulu tuh untuk transplantasi misalnya sum-sum tulang atau darah tali pusat gitu ya. HLA itu juga merupakan suatu protein ya atau penanda lah ya yang ditemukan di sebagian besar di sel tubuh kita. Nah, kemudian manfaat lainnya dari NGS ini ya, adanya semacam parental atau newborn screening. Dokter pada prinsipnya dapat memeriksa kondisi genetik ya, terkait hormon, kemudian ada metabolisme yang kemungkinan jarang ya, yang pastinya juga dapat menyebabkan kesehatan serius ya. Kemudian ada screening bayi baru lahir yang mungkin dokter mendiagnosis dengan cepat mulai dengan apa namanya perawatan yang sesegera mungkin. Jadi itu bentuk daripada dengan berupa alat NGS itu sendiri kita bisa mengurutkan ya genom-genom, kita bisa memetakan ya, kita bisa melakukan analisis lebih lanjut ya, yang pastinya manfaat dari NGS ini untuk kepentingan apa namanya ya precision medicine ya ke depannya juga cukup prospeknya cukup bagus juga. Ya, ini kita mencoba ya karena keterlibatan di tempat kami berupa biobank ya, yang tadi awalnya berupa biorepository ya, kita coba mengarahkan bagaimana menjadi suatu bentuk yang bisa mendukung kegiatan BGSI ya berupa kedepannya untuk precision medicine. Ya, pastinya untuk aktivitas kegiatan ini kita memerlukan yang namanya responden. Apakah itu responden populasi ya yang sesuai dengan kriteria ya inklusi dan eksklusi ya, yang pastinya juga ada informed consent dalam hal ini. Ingat bahwa dalam upaya mendeteksi penyakit-penyakit atau analisis lebih lanjut, memprediksi penyakit lebih lanjut ke depannya, itu kita yang namanya perlu informed consent. Sekali lagi, informed consent itu upaya kita menghargai responden atau pasien sebagai bagian daripada pelaksanaan penelitian. Artinya apa? Kita nggak bisa mengabaikan hak-hak daripada pasien itu sendiri ya. Kita harus menjaganya. Norma-normanya itu sudah jelas ya, menghargai hak asasi manusia dalam hal ini. Nah, kadang-kadang juga saya suka melihat ya informed consent itu di awal itu dibuat dalam bentuk blanket informed consent. Itu secara ideal itu udah nggak ideal sekali ya. Misalnya pada waktu pembuatan informed consent ya, bahwa nanti ada pernyataan bahwa spesimen yang telah diambil akan menjadi analisis lebih lanjut. Nggak bisa seperti itu. Harus disampaikan harus tertulis ya, harus disampaikan kepada responden atau pasien dalam hal ini. Mesti jelas ya. Kalau sekiranya ke depannya nggak bisa menentukan kira-kira ini bentuk aktivitas kegiatan penelitian lebih lanjut ini apa gitu ya, sehingga spesimen bisa disimpan. Menggunakan broad informed consent, artinya mendekati itu yang seburuk-buruknya informed consent yang kita dapat adalah menggunakan broad informed consent. Nah, setelah informed consent kita dapatkan, pastinya kita melakukan collecting spesimen ya. Kita pemutaran, kita ambil yang namanya kalau darah itu bavikutnya, karena di bavikut itu ada banyak sekali ya DNA ya yang kemudian kita proses ya. Kalau memang belum ada analisis berlanjut ya, kita simpan aja ya. Apakah itu di minus 80 ya, atau di minus 196 ya, atau kalau seandainya memang untuk dilakukan pemeriksaan ya, untuk whole genome sequencing ya, bisa aja nih dilakukan ekstraksi ya, diekstraksi kita nih DNA-nya ya, maka kita akan mendapatkan DNA yang banyak sekali ya. Nah, dari DNA kemudian kita buat yang namanya pustaka ya. Kita membuat yang namanya library atau pustaka ya.
DNA ini satu-satu DNA ini kemudian nanti dipotong-potong tuh, ya. Kenapa dipotong-potong? Karena alat itu nggak bisa baca secara keseluruhan, ya. 3 miliar DNA, jadi mesti dipotong-potong, ada kemampuan yang terbatas, gitu. Dan pastinya juga ada beberapa kit ya yang notabene sesuai atau tergantung daripada target yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian hasil analisis ini ya, hasil analisis daripada sequencing ini ya bisa berupa omik-omik lainnya ya. Kalau tadi kita bicara tentang genomik ya, kita tahu bahwa genom itu merupakan keseluruhan informasi genetik ya yang dimiliki oleh suatu sel atau organisme ya. Itu juga khususnya keseluruhan asam nukleat ya. Dari genomik ini ada omik-omik lainnya. Nah, apa itu gitu ya. Nah, eh, genomik ini ya, pada prinsipnya kan untuk mempelajari genom ya, untuk memahami bagaimana suatu organisme bekerja dan apa akibatnya dari interaksi antar gen serta pengaruh lingkungan terhadapnya. Nah, dari omik-omik lainnya ya kita bisa tuh ya, melakukan seperti omik transkriptomik ya. Ini untuk transkriptomik ini berkenaan atau mengkaji tentang produk transkripsi ya, secara keseluruhan ya. Kita tahu bahwa produk transkripsi hanyalah RNA ya, mRNA ya. Sehingga untuk transkriptomik ini mampu dikatakan sebagai pengetahuan ya mengenai RNA dalam suatu organisme ya. Ada lagi yang namanya omik-omik seperti proteomik ya. Nah, proteomik ini ya pada prinsipnya itu kita mencoba ya mempelajari ya tentang struktur, sifat dan fungsi protein. Sifat protein yang meliputi ekspresi ya, pasca translasi ya, kemudian interaksi dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi yang namanya metabolomik ya. Bicara tentang metabolomik ini juga nggak lepas daripada keseluruhan produk proses enzimatik ya, proses aktivitas biologis ya, metabolisme ya, yang merupakan proses biokimiawi yang paling prinsipnya itu berkaitan dan menghasilkan bisa jadi karbohidrat, ya, asam lemak, ya, bisa jadi alkohol, protein, ya, dan berbagai sebagainya seperti itu ya. Senyawa metabolit sekunder lainnya yang pastinya ya di dalam senyawa reaksi dalam enzimatik itu pasti ada hal-hal yang sifatnya bisa kita identifikasi ya sebagai upaya dalam pencegahan ya berdasarkan perilaku, gaya hidup seperti itu ya. Nah, dari aktivitas omik-omik ini nanti kita cobakan tuh integrasi ya dan data bioinformatika dan sains ya, mulai data elektronika kesehatan ya, data informasi. Ini data-data diambil di awal ini nih, informasi yang kita bikin ya. Data-data epidemiologi, demografi ya. Kemudian program-program informasi data klinis dan semua ada di sini ya. Kita inputkan gitu. Kemudian ada program informasi omik lainnya ya, diharapkan kedepannya itu bisa meningkatkan diagnosis dan terapi untuk target penyakit di Indonesia gitu ya. Seperti kanker ya, tadi saya sampaikan di awal ya. Ini fokus kita untuk aktivitas kegiatan BGSI adalah seperti itu. Itu aja baru konsepnya ya. Jadi ada DM, tuberkulosis, stroke, rare disease ya, seperti DMD atau PAH ya, dan juga penyakit psoriasis itu. Jadi kalau dibilang proses yang terjadi mulai dari registrasi atau manajemen spesimen, kemudian ada aktivitas kegiatan biobank, kemudian ada aktivitas kegiatan sequencing dan implementasinya untuk melakukan analisis. Ya, analisis ini nggak sembarang analisis karena melibatkan ahli-ahli dalam hal ini ahli bioinformatika ya, kemudian ahli-ahli yang hubungannya dengan matematika, algoritma seperti itu ya. Jadi secara garis besarnya seperti itu aja yang bisa saya sampaikan ya berkenaan dengan mulai dari biobank sampai dengan ke arah precision medicine. Nah, precision medicine ini diharapkan bisa menunjang daripada aktivitas BGSI yang dicanangkan oleh Pak Kementerian Kesehatan. Ya, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau memang ada diskusi, tanya jawab, ya saya sih senang sekali ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya pertanyaan yang mungkin
yang mungkin nggak bisa jawab itu konteksnya semata-mata karena masih kita dalam tahap pengembangan dan finalisasi. Baik, itu aja yang bisa saya berikan ya. Mungkin nanti bisa dipandu oleh Bu Isti ya untuk aktivitas tanya jawabnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Isti. Ya, terima kasih Pak atas pemaparannya, luar biasa memberikan insight yang begitu memicu untuk bisa berkontribusi lebih banyak. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah dikirimkan para peserta. Saya tampilkan beberapa pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Pertanyaan pertama dari Kak Amri Karawang. Izin bertanya pada narasumber, kita ketahui saat ini beberapa rumah sakit mengelola penyakit minimnya pengetahuan oleh suster dan dokter. Yang saya tanyakan, bagaimana seharusnya kami sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang bidang kesehatan di era industri 5.0 dan pandemi COVID-19 terkait dengan bidang GSI tentunya Pak. Ini serta menghadapi bonus demografi yang akan datang di 2030. Yang kedua, bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang BGSI di era digital 5.0 seperti apa? Baik, Pak. Ya, langsung jawab aja ya, Bu Isti ya. Ya. Jadi gini, terima kasih Pak Amri dari Kerawang ya. Pertanyaan itu luar biasa bagi saya. Pak Amri itu udah melihat ke depan gitu ya. Memang nggak semuanya ketika hasil-hasil data-data itu sudah dianalisis oleh ahli-ahli biomolekuler ya, kemudian diterjemahkan ya dalam bentuk pelayanan di rumah sakit, nggak semuanya itu untuk apakah itu dokter atau suster, yang pastinya ini dalam tahap awal ya, tahap pengembangan. Kedepannya nanti ke arah sana. Ke arah sana yang pastinya juga bisa menjadi inisiasi awal ya, kerjasama ya. Pastinya juga semua rumah sakit ya kedepannya akan menjadi menikmati ya atau menggunakan data-data yang ada di hasil daripada whole genome sequencing gitu. Kita tahu bahwa memang kita ada bonus demografi ya. Kita di sini apa yang nggak ada? 23 penyakit potensi wabah itu ada di kita semuanya ya. Aktivitas penyakit ya, mikroorganisme itu 23 penyakit ada semuanya, nggak ada. Bahkan orang luar tersendiri kadang-kadang ingin menganalisis ya, menemukan ya penyakit-penyakit yang potensi wabah yang kedepannya bakal menjadi semacam vaksin seperti itu. Nah, itu yang harus kita berdayakan terlebih dahulu ya, timbang orang asing yang mendapatkan untung lebih dahulu ya. Kita ingat bahwa ingat yang kasus flu burung ya pada saat itu ya, Bu Fadilah ya. Itu kan bahwa kita virusnya dari kita ya, kemudian kita tidak ada sharing keuntungan dalam hal ini. Kedepannya nggak seperti itu ya. Kita mulai dari awal ya, dari awal ya nggak apa-apa, inisiasi ini kita awal ya dari 2002 ke depannya dengan inisiasi awal ini kita bisa memberikan seluruh rumah sakit, nggak hanya nanti data tapi semacam ilmu pengetahuan ya, sosialisasi itu akan nyampe ke sana seperti itu ya. Pak Amri ya. Saya rasa itu aja dulu. Terima kasih, Pak Amri. Ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Bu, suaranya ini Bu. Suaranya di unmute, Ibu Gusti. Ya, terima kasih pemaparannya Pak. Mohon maaf tadi. Ya. Suaranya masih unmute.
Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang kedua dari Wahyu Agung P. Saya share screen pertanyaannya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Kambang. Terima kasih materinya. Saya mau bertanya Pak. Yang pertama, sampel yang disimpan sebagai biobank berupa sampel klinis atau sudah berbentuk DNA atau RNA ya Pak. Lalu penyimpanan dilakukan berapa lama Pak? Yang kedua, terkait dengan precision medicine, artinya apakah semua pasien nantinya akan dilakukan sequencing sebelum pemberian treatment atau pengobatan? Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Wahyu Agung ya. Ini luar biasa juga nih pertanyaannya nih. Ini prospeknya pada ke depan semuanya ya. Jadi begitu sampel yang di-collecting ya oleh teman-teman dari biobank ya, itu sebetulnya tergantung daripada biobank itu sendiri. Apakah berupa sampel klinis dulu ya, nanti kemudian ke depannya kita pisahkan, kita bentuk jadi suatu Bavikot ya, untuk kedepannya nanti dilakukan ekstraksi. Bisa aja tergantung daripada tujuannya ya. Bisa juga bisa spesimen klinis itu berupa darah ya, yang pastinya kita melakukan pemisahan untuk memisahkan Bavikotnya ya. Bisa juga ya setelah Bavikot itu ada untuk kepentingan, karena kan masing-masing suka berbeda kan, berbeda tujuannya ya, yang sebagai stakeholder atau pengguna apakah dari tim peneliti atau dari lembaga-lembaga penelitian ya, bisa aja dia menggunakannya gitu ya. Nanti bisa juga disimpan dalam bentuk DNA. Nah itu penyimpanannya sih bisa berapa lama ya, bisa sampai jangka waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, kemudian juga pastinya yang saat ini yang berkenaan dengan precision medicine pastinya nggak semuanya pasien itu dilakukan sequencing, itu buang-buang energi namanya Pak Wahyu Agung ya. Jadi konteks awalnya adalah bagaimana kita dengan populasi yang ada ya, karena kita perlu diketahui bahwa untuk pengurutan genom itu darahnya nggak sedikit gitu, mahal gitu ya. Nah, saat ini lebih fokus ke populasinya dulu, ya. Dari populasi itu nanti kita, dapatkan ya, hal-hal yang berkenaan dengan precision medicine atau biomarker untuk diagnostik, seperti itu. Jadi artinya bukan berarti, eee, ke depannya untuk individu nggak bisa dilakukan, bisa dilakukan. Kalau untuk semuanya nggak mungkin lah ya. Jadi, individu seseorang dilakukan whole genome secara keseluruhan. Wah, berapa biayanya? Jadi ada target-target tertentu aja ya untuk beberapa prediksi penyakit yang akan dilakukan sequencing. Jadi target-targetnya aja gitu ya. Begitu kurang lebihnya Pak Wahyu Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ini dari Kak Arti dari Rangkas Bitung. Izin bertanya, apa kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill di bidang BBSI di era digital ini seperti apa? Yang kedua, bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam mendukung pengembangan bidang mungkin GSI ya, bukan BBSI. GSI ini ke depannya seperti apa? Mohon tanggapannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arti ya. Saya mungkin ibu-ibu atau teman mahasiswi gitu ya dari Rangkas Bitung ya. Jadi kiat-kiat kita, mohon maaf kalau seandainya ada salah penyebutan ya, saya takutnya Arti ini nama laki-laki atau nama perempuan ya. Jadi gini, eee, kita ini, apalagi di teknologi yang serba semuanya bisa kita lihat ya, kita ini sebetulnya dengan mindset ya, pengetahuan yang kita punya, kita bisa, menggali segala macam ilmu pengetahuan, berbasis genom gitu ya. Kita bisa mempelajari dari beberapa literatur jurnal, saya biasanya arahnya ke literatur jurnal ya, karena saya juga merupakan seorang penulis ya, saya peneliti ya, pastinya juga itu berawal dari
basic pendidikan kita. Dari basic pendidikan kita mencoba mengeksplor kemampuan kita, ya. Kemudian ada event-event tertentu kita melakukan sharing ilmu pengetahuan, ya. Di event-event tertentu kita mencoba mencari terobosan-terobosan baru, ya mungkin saat ini teman-teman yang sifatnya masih sebagai teknisi ya atau peneliti yang di awal itu, hal yang paling memungkinkan adalah mempelajari jurnal-jurnal ya, info-info terbaru seperti itu ya. Kemudian bagaimana kesiapan teknologi dan SDM Indonesia. Jadi gini, kita ini untuk SDM ya, kalau teman-teman bisa melihat ya di Fakultas Kedokteran di Biomedik ya, ada namanya S2 Biomolekuler ya. Di situ kita mencoba ya, mengharapkan teman-teman dari biomedik ini, karena ini wilayahnya wilayah biomedik, ini bisa mengeksplor ya, mulai dari temuan-temuan yang ada ya, teknologi yang ada. Betul ya, bahwa teknologi ini yang kita punya ini tergantung daripada negara-negara maju, seperti alat NGS itu kan asalnya dari luar semuanya gitu. Nah, kita sebagai negara berkembang ya, pastinya juga jangan mau kalah dari sisi ilmu pengetahuan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Bu Arti. Dan untuk pemetaan pemetaan kegiatan BGSI ini, pemerintah juga dalam konsepnya juga udah melakukan infrastruktur mulai dari alat, bahan, dan regen untuk di awal daripada kegiatan BGSI ini. Seperti itu Bu Arti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita di pertanyaan yang keempat. Ini dari Pak Wawan Abdullah Setiawan. Izin bertanya Pak, apakah kita sudah punya database GenBank sendiri untuk SDGs sumber daya kita? Selain itu, terkait biosecurity, apakah sudah terkoordinasi dengan kementerian lainnya, termasuk pihak militer? Ya, baik Pak Wawan Abdullah, luar biasa nih juga nih pertanyaannya udah menyerempet-nyerempet berkenaan dengan keamanan daripada biorepository ya, berkenaan dengan biosecurity gitu ya. Sebetulnya database GenBank ini kita melakukan kegiatan BSI nggak dari awal, sudah dilakukan oleh teman-teman dari Eijkman ya. Kita juga sudah melakukan beberapa pemetaan genom ya untuk beberapa penyakit yang hasilnya juga udah kita input ya di beberapa software ya. Jadi nggak awal-awal banget gitu ya, tapi udah udah berkembang gitu ya. Nah kemudian terkait biosecurity ini pertanyaan bagus, bolak-balik juga ini saya menjadi perhatian saya setiap diskusi ya berkenaan dengan biosecurity gitu. Jadi saat ini ya ada namanya Undang-Undang Penggunaan Mikroorganisme ya. Kemudian undang-undang ini dalam hal penggunaan mikroorganisme itu lebih cenderung bagaimana cara memanfaatkan, tapi tidak menyentuh dari sisi bagaimana mengamankan daripada latpah nutfah ya, spesimen yang ada di dalamnya. Kita tahu bahwa spesimen di dalamnya ini menjadi suatu potensi bagi kita ya. Bisa aja untuk beberapa kementerian lainnya itu bisa menjadi modal ya untuk kegiatan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu untuk supaya tidak terjadi kegiatan bioterorisme. Inilah yang regulasi-regulasinya saat ini sepertinya yang saya lihat itu belum kelihatan Pak ya. Belum kelihatan sama sekali berkenaan dengan regulasi itu gitu ya. Nah, kemudian juga kita ada namanya entah Inpres atau Kepres, kayaknya Inpres ya, tentang mitigasi penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat. Itu kita mempunyai lintas yang namanya sektoral ya di bawah komando Menko PMK ya, semuanya itu integrasi. Apabila terjadi aktivitas kegiatan, kita nggak tahu ya bahwa penyakit itu timbul apakah secara sengaja atau tidak sengaja ya.
kalau sengaja itu seperti apa? Itu kan artinya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu yang menjadi bagian aktivitas kegiatan yang terintegrasi melalui Inpres tahun 2019 kalau nggak salah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ke-5. Ini dari Naning Fauziah. Assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana BGSI dapat mempercepat translasi penelitian dan pengembangan di bidang genomik dan biomedis menjadi praktik klinis dan pengobatan yang terjangkau bagi masyarakat luas? Terima kasih. Iya, Bu Naning Fauzia. Jadi gini, BGSI itu berupaya memfokuskan pada aktivitas 5-6 penyakit yang tadi saya sampaikan ya. Itu yang prioritas prioritas awal ya dalam hal precision medicine gitu ya. Nah, kedepannya ya dengan harapan bahwa riset-riset berbasis genomik dan bionumeris ini menjadi bagian yang bisa digunakan pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit pasienkes lainnya seperti itu ya. Ya kita sambil itu juga aktivitas kegiatannya sifatnya mungkin juga jadi paralel ya. Jadi setiap hap-hap rumah sakit itu menjadi bagian yang bekerja secara paralel ya sehingga menghasilkan poin-poin target daripada penyakit itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dulu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ini dari Safira Dinda. Izin bertanya Pak, baru saya sampaikan bahwa biospesimen yang disimpan di biobank adalah spesimen yang memiliki data. Salah satunya adalah stem cell. Pertanyaan saya, informasi apa saja yang dapat diperoleh dari stem cell individu yang dapat digunakan sebagai pengembangan personalized medicine? Terima kasih. Iya, jadi gini, di awal daripada pengrekrutan, apakah itu responden atau pasien, itu kita harus sudah mempunyai maaf, harus sudah mempunyai hal-hal yang sifatnya kita tanyakan ya, mulai data-data pribadi ya, kemudian data-data penyakit ya, data-data runutan orang tua ya, itu semuanya mesti masuk di dalamnya. Ingat bahwa data-data itu nggak bisa di-share sembarangan ya. Artinya ada kode-kode etik dan kita ada regulasi berkenaan dengan data, ada undang-undangnya ya, data individu ya. Jadi data-data itu melengkapi hal-hal yang sifatnya klinis ya, epidemiologi ya, kemudian turunan, semuanya itu masuk di dalam informasi yang disampaikan pada waktu rekrutmen daripada responden. Seperti itu kurang lebih. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ke-7. Ini dari Aldi Aditya dari Depok. Pak Gombang, izin bertanya Pak, apakah ke depannya pelayanan kesehatan terkait precision medicine akan bisa didapatkan secara gratis seperti penggunaan di BPJS? Lalu contoh ke depannya genetik counseling, pemeriksaan genomik dan lain-lain, bagaimana Pak? Dan yang kedua, apakah ke depannya BGSI dan precision medicine akan bisa berkolaborasi dengan startup atau model bisnis lainnya Pak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan? Terima kasih. Ya, terima kasih Aldi. Ini Mas Aldi ini kemungkinan kayaknya kayak mahasiswa saya dia tuh pada waktu skripsi kalau nggak salah ya. Jadi gini Mas Aldi ya, berkenaan dengan kedepannya pelayanan kesehatan terkait pasien apakah secara gratis ya. Jadi gini, di awal inisiasi itu pastinya didasarkan pada beban pemerintah negara ya, untuk beberapa penyakit target yang jadi program pemerintah ya.
Kedepannya itu ada kita namanya kontak dalam arti BLU, ya, Badan Layanan Usaha, yang artinya pastinya ada stakeholder mulai dari BPJS atau juga mungkin apa namanya asuransi swasta di dalamnya gitu ya, untuk konseling ya, untuk pemeriksaan genomik dan lain sebagainya. Jadi di awal ini kita adalah lebih cenderung ke arah pembiayaan untuk skala nasional gitu, dalam arti yang target-target yang sudah saya diskusikan di awal. Nah, kemudian apakah kedepannya BGSI akan bisa berkolaborasi? Udah pasti ya. Itu namanya ekosistem ya, bioteknologi kesehatan itu meliputi enggak hanya peneliti, tapi ada startup lainnya ya, farmasi ya, kemudian stakeholder lainnya ya, demi untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Begitu kurang lebih Mas Aldi. Yang pertanyaan kedua Pak, yang terkait dikolaborasikan dengan startup. Bisa sekali ya, itu karena kebagian daripada ekologi ya, ekologi teknologi kesehatan ya. Jadi bisa kolaborasi dengan startup yang baru gitu ya. Apakah itu laboratorium ya, atau apa namanya, perusahaan farmasi, seperti itu kurang lebihnya. Ya, Bu Isti. Ini di-unmute Bu Isti. Maaf Pak, luar biasa sekali BGSA ini ya Pak, banyak bidangnya, kemudian bisa berkolaborasi. Ini pertanyaan terakhir dari peserta Pak. Jadi dicukupkan ada 7 pertanyaan dan kita sudah hampir 90 menit webinar. Terima kasih atas semua parameternya, semua parameternya Pak, sangat berkesan dan memberikan insight. Semoga di webinar berikutnya Bapak pun masih berkenan untuk bisa menjadi narasumber di webinar kami ya Pak. Iya, ya mungkin nanti ke depannya analisisnya lebih mendalam ya, apakah itu mulai dari genomik, apakah itu metabolomik, ya proteomik, seperti itu ya. Jadi lebih detail lagi nanti ke depannya. Oke. Dan kami pun tidak sabar untuk mendengar sharing lainnya dari Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak atas materinya. Selanjutnya saya akan menutup webinar ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan hadir. Sudah saya kirimkan link pendaftaran. Di sana teman-teman bisa melampirkan screenshot dari keikutsertaan webinar ini, sehingga nanti bisa di-upload di link daftar hadir tersebut, yang nantinya teman-teman akan bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian di sertifikat itu akan dikirimkan secara email. Dan semoga teman-teman tidak bosan ya untuk bisa ikut lagi di webinar kami selanjutnya. Kami akan mengadakan Genomic Talks dengan topik-topik yang menarik lainnya. Jadi tunggu dan jangan pernah bosan serta tetap semangat mengikuti webinar kami. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti, teman-teman lainnya. Sama-sama, terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Wah, justru tidak Pak, luar biasa pemaparan dari Bapak. Izin lab ya Bu Isti ya. Ya Pak, terima kasih Pak.